semuanya, perkenalkan saya Nia Febiana Ginting dari kelas 10 S1. Di sini saya akan mengerjakan soal matematika yaitu tentang eksponen. Jadi teman-teman, soalnya adalah 2 pangkat 4 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat minus 2 dipangkatkan dengan 3 dikali 2 pangkat 3 dikali A pangkat minus 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Jadi teman-teman, adapun rumus dari perpangkatan yaitu adalah jika ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya itu dikali A pangkat M dikali N. Setelah itu, kita dapat terapkan rumus ini di dalam soal. Jadi, 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3, pangkatnya dikali. Jadi, 4 dikali 3. Jadi, 2 pangkat 12 dikali A pangkat 5 dipangkatkan dengan 3, pangkatnya dikali. Jadi, A pangkat 15 dikali B pangkat minus 2 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya itu adalah B pangkat minus 6. Dikali dengan sama juga 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3, jadi hasilnya 2 pangkat 9 dikali A pangkat minus 2 dipangkatkan dengan 3, jadi hasilnya A pangkat minus 6 dikali B pangkat 3 dipangkatkan dengan 3, jadi hasilnya adalah B pangkat 9. Setelah itu adapun rumusnya yang kedua yaitu adalah ini rumus yang pertama, dan rumus yang kedua itu adalah jika A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka pangkatnya itu ditambah teman-teman. Jadi A pangkat M ditambah N. Jadi 2 pangkat 12 dikali dengan 2 pangkat 9, jadi pangkatnya ditambahkan jadi 2 pangkat 21 dikali A pangkat 15 dikali dengan A pangkat minus 6, jadi pangkatnya ditambah jadi A pangkat 9 dikali B pangkat minus 6 dikali B pangkat 9, jadi hasilnya adalah B pangkat 3. Jadi teman-teman, karena pangkatnya ini sudah positif dan tidak ada yang negatif, jadi tidak perlu diubah. Jadi inilah jawabannya teman-teman. Soal eksponen kedua yaitu adalah tentang pembagian. Yaitu, adapun soalnya yaitu adalah 3 pangkat 4 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat minus 3 dipangkatkan dengan 2 dibagi 3 pangkat 2 dikali A pangkat minus 5 dikali B pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Jadi rumus yang pertama itu adalah jika ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya dikali A pangkat M dikali N. Jadi 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 8 kali A pangkat 2 dipangkatkan dengan 2, jadi hasilnya adalah A pangkat 4 dikali B pangkat minus 3 dipangkatkan dengan 2, jadi hasilnya adalah B pangkat minus 6 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 3 pangkat 6 kali A pangkat minus 5 dipangkatkan dengan 3, jadi hasilnya A pangkat min 15 dikali B pangkat 3 dipangkatkan dengan 3, jadi hasilnya adalah B pangkat 9. Setelah itu rumus yang kedua yaitu adalah jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya dikurang A pangkat M dikurang N. Jadi bisa kita terapkan pada soal 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6, pangkatnya dikurang jadi 3 pangkat 2 kali A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat min 15, jadi pangkatnya dikurang 4 dikurang min 15, jadi A pangkat 19 dikali B pangkat minus 6 dibagi dengan B pangkat 9, pangkatnya dikurang jadi minus 6 dikurang dengan 9, yaitu adalah B pangkat minus 15. Kita mau ubah semua ini ke pangkat positif. 3 pangkat 2 sudah positif, jadi kita tulis saja. A pangkat 19 sudah positif, jadi kita tulis saja. B pangkat minus 15 belum pangkat positif, jadi rumusnya itu adalah jika ada A pangkat minus M, jika kita mau buat positif, jadi 1 per A pangkat M. Jadi teman-teman, kita ubah 1 per B pangkat 15. Jadi semua pangkatnya sudah positif, jadi ini jawabannya.
berikutnya, yaitu adalah 8 pangkat 2x ditambah dengan 6. Jadi itu sama dengan 4 pangkat 2x dikurang 5. Jadi kita ini mau menentukan himpunan dari penyelesaian dari soal ini. Jadi yang pertama adalah 8 itu kan bisa kita pangkatkan lagi. Jadi yaitu adalah dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2x tambah 6 sama dengan 4 itu bisa juga kita pangkatkan jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2x dikurang 5. Jadi kan bilangan pokoknya udah sama. Jadi tinggal kita kalikan dulu. 2 jadi 3 kali 2x sama dengan 6x ditambah 3 dikali 6. Itu hasilnya adalah 18. Sama dengan 2 pangkat 2. Ini kita kalikan 2 kali 2x sama dengan 2 pangkat 4x kurang 5. 2 kali min 5 jadi min 10. Bilangan pokoknya sudah sama, jadi tinggal pangkatnya saja kita yang selesaikan. Jadi 6x ditambah 18 sama dengan 4x dikurang 10. Kita pindah ruaskan, jadi 6x dikurang 4x sama dengan min 10 dikurang 18. Jadi 6x dikurang 4x sama dengan 2x min 10 dikurang 18 yaitu adalah min 28. Jadi jika kita ingin mencari x, kita bagikan min 28 dibagi dengan 2. Jadi x sama dengan min 28 per 2. X sama dengan 14, min 14. Jadi ini hasilnya. Jadi HP-nya sama dengan min 14. Selanjutnya soal berikutnya yaitu adalah 5 pangkat x kuadrat ditambah 4x sama dengan 25 pangkat x tambah 4. Jadi kita samakan dulu bilangan pokoknya. 5 pangkat x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5 dipangkat 2 dipangkatkan lagi dengan x tambah 4. Setelah itu ini 2 kita kalikan dengan x, 2x tambah 2 kali 4, 8. Bilangan pokoknya sudah sama, jadi kita selesaikan pangkatnya. X kuadrat ditambah 4x sama dengan 2x tambah 8. Jadi kita pindah ruaskan dia, jadi tandanya itu berubah jadi negatif karena melewati tanda sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Setelah itu ini kan bisa kita selesaikan terlebih dahulu karena jenisnya sama. Jadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 2x sama dengan 2x kurang 8 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan yaitu x tambah 4 x kurang 2. Jadi kenapa seperti ini? Karena 4 dikali min 2 hasilnya adalah min 8. 4 ditambah dengan min 2 hasilnya adalah 2. Sehingga x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4. X kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi HP-nya min 4,2.
Selanjutnya soal akar, yaitu adapun soalnya adalah 2 akar 12 dikurang akar 48 ditambah akar 75. Jadi teman-teman, kita ubah dulu dia. Jadi 2 akar 12 ini bisa kita ubah jadi 4 dikali 3 dikurang akar 48 bisa kita ubah jadi 16 dikali 3 ditambah akar 75 ini bisa kita ubah jadi 25 kali 3. Jadi ininya sudah sama semua ya teman-teman. Dan kita selesaikan. 2 akar dari 4 adalah dikali 2. Akar 3 tidak ada akarnya, jadi kita tulis saja akar 3 dikurang akar dari 16 yaitu adalah 4. Akar 3 tidak ada, kita tulis saja. Ditambah akar dari 25 yaitu adalah 5. Akar 3 tidak ada, jadi kita tulis saja. Setelah itu kita kalikan dulu yang ini teman-teman. Jadi 4 akar 3 dikurang 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Karena akarnya sudah sama semua teman-teman, jadi kita selesaikan. Jadi 4 dikurang 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 5 akar 3. Soal selanjutnya yaitu adalah tentang merasionalkan. Soalnya adalah 16 per 2 akar 5 ditambah dengan 4. Pertama, kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi dikali 2 akar 5, ini kan plus, jadi kita kalikan dengan minus. Jadi 2 akar 5 dikurang 4 per 2 akar 5 dikurang 4. Setelah itu kita selesaikan. Jadi 16 dikali 2 akar 5 sama dengan 32 akar 5. 16 dikali min 4 jadi min 64 per 2 akar 5 dikali dengan 2 akar 5 sama dengan 4 dikali 5. Karena kalau akar 5 dikali akar 5 jadi hasilnya sama dengan 5. Setelah itu kita kalikan ini 2 akar 5 dikali min 4. Jadi min 8 akar 5. Setelah itu plus 4 dikali dengan 2 akar 5. Jadi tambah 8 akar 5. Setelah itu 4 dikali min 4, min 16. Setelah itu kita selesaikan. 32 akar 5 dikurang 64 per 8 akar 5 min 8 akar 5 ditambah 8 akar 5 kan habis, jadi kita coret. Jadi tersisa 4 dikali 5 dikurang 16. Setelah itu 32 akar 5 dikurang 64 per 4 kali 5 20 dikurang 16 sama dengan 32 akar 5 kurang 64 per 4. Ini kan bisa kita coret, jadi dicoret 4 dengan 32, 4 dengan 64. Jadi ini kan dapat hasilnya 1. Yang ini 8, yang ini 16. Setelah itu jadi hasilnya sama dengan 8 akar 5 dikurang 16 per 1. Jadi jawabannya itu sama dengan 8 akar 5 dikurang 16. Selanjutnya itu adalah tentang soal logaritma. Yaitu soalnya adalah 4 log akar 8 ditambah akar 3 log 9. Cara penyelesaiannya yaitu 4 bisa dipangkatkan jadi 2 pangkat 2 log akar 8 bisa kita pangkatkan jadi akar 2 pangkat 3. Ditambah dengan akar 3 bisa kita ubah jadi jika ada akar A ditambah akar A sama dengan jadi itu adalah A pangkat setengah. Jadi bisa kita ubah ke sini jadi akar 3 itu sama dengan 3 pangkat setengah. Log 9 itu jadi 3 pangkat 2. Setelah itu kita ubah dulu yang ini menjadi kayak gini. Jadi 2 pangkat 2 log
akar 2 pangkat 3 yaitu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan setengah. Ditambah 3 pangkat setengah. Log 3 pangkat 2. Setelah itu kita selesaikan dulu yang ini. Jadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 kali setengah yaitu adalah 3/2. Ditambah 3 pangkat setengah log 3 pangkat 2. Selanjutnya ada juga rumusnya. Jika ada A pangkat N log B pangkat M, jadi pangkatnya itu kita perkan. Jadi sama dengan A log B pangkat M per N. Jadi bisa kita buat ke soal ini. Jadi hasilnya itu adalah 2 log 2 pangkat 3/2 diperkan lagi dengan 2. Setelah itu ditambah, ini juga sama, jadi 3 log 3 pangkatnya juga kita buat jadi kayak gini. Jadi hasilnya adalah 2/1/2. Setelah itu kita lanjut ke sini. Setelah itu pangkatnya kan kayak gini. Kita ubah pangkatnya ini ke depan. Jadi 3/2 dibagi 2. 2 log 2 itu kan 1. Jadi kita tinggal tulis aja 1 dikali 1. Ditambah 2. 1 dibagi 1/2. 3 log 3 itu kan 1. Jadi tinggal kita tulis jadi dikali 1. Kita selesaikan. Ini anggap ada per 1 di bawahnya. Setelah itu ini kan kita mau menyelesaikan yang ini. Kita balikkan dia supaya jadi dikali. Jadi 3/2 dikali. Ini kita tukar ke atas, ini ke bawah. Setelah jadi 1/2. Setelah itu dikali 1. Baru ditambah. Ini kita samakan dengan yang ini juga. Kita ubah dia jadi 2/1 dikali. Ini kita ubah. Setelah itu jadi 2/1 dikali 1. Setelah itu kita kalikan. 3 kali 1 3. 2 kali 2 4. Jadi ini per 4 dikali 1. Ditambah 2 kali 2 4. 1 kali 1 1. Jadi karena sudah jadi per 1 dia, jadi kita tulis saja 4 dikali 1. Setelah itu kita selesaikan. Dia ini kita kalikan dengan 1, ini juga kita kalikan dengan 1. Jadi 3/4 ditambah 4. Setelah itu kita samakan penyebut. Anggap aja ini ada per 1, jadi ini dikali dengan 4. Jadi 3/4 ditambah 4 dikali 4 16 per 4 kali 1 4. Udah sama penyebutnya, jadi tinggal kita jumlahkan. Jadi sama dengan 19/4. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya yaitu soal logaritma berikut. A sama dengan 2 log 5 dan B sama dengan 3 log 2. Nyatakan dalam A dan B nilai dari 15 log 18. 15 log 18 bisa diubah melalui rumus yang ini. Misalnya ada A log B sama dengan X log B per X log A. Setelah itu, ini dia rumusnya. Jadi kita ubah 15 log 18 ini menjadi kayak gini. Jadi 15 log 18 sama dengan syarat dari bilangan pokok, yaitu adalah A lebih besar dari 0 tetapi tidak boleh sama dengan 1. Jadi kita buat saja 3 log B nya itu sama dengan 18 per
3 log A-nya itu sama dengan 15. Setelah itu kita ubah dia. Jadi kayak gini. Jadi 3 log 18. 3 log 18 ini bisa kita ubah jadi 2 dikali 3 pangkat 2 per 3 log 15 bisa kita ubah jadi 3 dikali 5. Setelah itu kita ubah dia jadi 3 log 2 kali 3 pangkat 2. Bisa kita ubah jadi kayak gini. 3 log 2 ditambah 3 log 3 pangkat 2 per sama juga, kita ubah juga 3 log 3 ditambah 3 log 5. Setelah itu pangkatnya ini bisa kita pindah ke depan. Jadi kayak gini. 3 log 2 ditambah 2 dikali 3 log 3 per 3 log 3 ditambah 3 log 5. Kita lihat dulu apakah ada yang persis seperti ini. 3 log 2 kita lihat sama dengan 3 log 2. B sama dengan 3 log 2. Jadi 3 log 2 yang di sini bisa kita ubah jadi B. B tambah 2. 3 log 3 sama dengan 1 dikali 1 per 3 log 3 sama dengan 1 ditambah 3 log 5. Belum ada 3 log 5. Jadi bisa juga kita ubah 3 log 5 ini menjadi kayak gini. A log B sama dengan X log B per X log A. Jadi 3 log 5 ini kita ubah jadi kayak gini. Kita buat aja bilangan pokoknya itu 2. Jadi 2 log pertama kan B, jadi 5 per 2 log 3. Setelah itu kita ubah lagi dia. Jadi B tambah 2 dikali 1 per 1 ditambah 2 log 5. Di sini kita lihat ada 2 log 5. Ini A sama dengan 2 log 5. Berarti 2 log 5 yang ini sama dengan A. A per 2 log 3. Di sini belum ada. Jadi ini bisa diubah jadi kayak gini. Jika ada A log B bisa diubah jadi 1 per B log A. Jadi ini bisa kita ubah dia jadi 1 per 3 log 2. Setelah itu kita selesaikan. B tambah 2 dikali 1 per 1 ditambah A per 1. 3 log 2 itu kan sama dengan B. Jadi ini per B. Setelah itu kita selesaikan. B tambah 2 dikali 1, 2 per 1 ditambah A dibagi dengan 1 per B. 1 per B. Ini bisa kita anggap ini ada persatunya ya. Jadi kita ubah dia jadi B tambah 2 per 1 ditambah. Ini kita balik dia supaya jadi kali. Jadi A per 1 dikali B per 1. Setelah itu kita kali dia jadi B tambah 2 per A kali B 1 ditambah A kali B. AB per 1. Karena ini per 1 jadi kita tulis jadi kayak gini. B tambah 2 per 1 ditambah AB. Jadi ini jawabannya.